Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita menyadari bahwa masalah komunikasi suami istri itu menjadi masalah yang penting sekali. Kalau Anda ingin bahagia dan sejahtera dalam hidup perkawinan Anda, masalah itu tidak bisa diabaikan. Harus diperhatikan, bahkan harus diprioritaskan dan diberi waktu dan kesempatan lebih banyak lagi. Dalam tayangan berikut ini, kita akan membahas sekali lagi masalah komunikasi suami istri ini. Dalam berbagai kegiatan pastoral keluarga, saya sering bertanya kepada pasangan suami istri, apa permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan berumah tangga pada umumnya? Perhatikanlah apa yang menjadi jawaban mereka. Pertama, ternyata sangat banyak peserta yang menjawab persoalan yang sering muncul adalah ketidakmampuan berkomunikasi antara suami istri. Itu pertama. Yang kedua, banyaknya cekcok dan pertengkaran seringkali bersumber dari problem komunikasi. Bahkan bukan hanya persoalan yang besar dan berat, yang kecil-kecil pun menjadi masalah. Yang ketiga adalah kenyataan bahwa banyak orang berkomunikasi namun tidak mendapatkan tanggapan dari pasangannya. Ternyata pesan tidak sampai kepada pasangan, atau pesan sampai kepada pasangan tetapi dengan terdistorsi, terganggu. Dampaknya, komunikasi tidak pernah nyambung dan masing-masing merasa tidak nyaman dalam berkomunikasi. Hal ini akan mengakibatkan kemalasan dalam komunikasi dan mereka akan memilih pasif. Saudara dan saudari, marilah kita langsung masuk pada topik kita ini. Terima kasih Anda telah mendukung pastoral ini dengan klik subscribe, like, komen, dan klik bel. Akhirnya selamat menyaksikan sampai rampung. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita ingin membahas komunikasi suami istri yang efektif. Yang dimaksud dengan komunikasi efektif adalah sebuah bentuk komunikasi di mana pesan yang disampaikan berhasil mencapai sasaran dengan feedback, respon, tanggapan yang sesuai dengan tujuan. Jika suami menghendaki, aku ingin dibuatkan teh panas manis, maka istri mengerti persis setingkat apa panasnya dan seperti apa tingkat kemanisannya. Jika istri membuatkan kopi pahit, maka jelas ini bentuk komunikasi yang terdistorsi.
secara berlebihan itu tidak efektif. Dasar utamanya komunikasi efektif adalah suami dan istri harus memiliki cita-cita besar atau vision yang terang benderang dan menjadi sebuah ikatan moral yang kokoh untuk diwujudkan dalam kehidupannya. Visi inilah yang akan menuntun orang berjalan dalam arah kehidupan keluarga yang pas, agar tidak menyimpang dan tidak berbalik arah. Komunikasi suami istri adalah komunikasi hati, komunikasi rasa yang dipenuhi oleh cinta, berbeda dengan komunikasi kepada orang lain. Antara suami dan istri terjadi kedekatan dan ikatan emosional yang sangat khusus. Agar komunikasi antara suami dan istri penuh cinta, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Inilah yang disebut cara-cara, atau saya lebih mengatakan sebagai sikap batin dalam komunikasi suami istri. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, menyadari bahwa komunikasi bisa menggunakan aneka ragam cara. Ada banyak cara komunikasi, bukan hanya berbicara dan ngobrol secara langsung. Namun komunikasi bisa dilakukan dengan tulisan di kertas, SMS, telepon, email, chatting, BBM, atau yang paling baru WhatsApp, dan juga menyampaikan pesan lewat berbagai media lainnya. Ketika komunikasi dengan obrolan tengah mengalami kebuntuan, segera tempuh cara lain agar tetap terhubung dan tidak terputus kehangatan relasi itu. Kadangkala kita terjebak dalam bentuk komunikasi verbal dengan model pembicaraan. Ketika pembicaraan tidak bisa dilakukan, baik karena terpisah jarak atau karena sedang ada masalah, maka komunikasi tidak berjalan. Suami dan istri memilih diam, membisu, dan tidak melakukan upaya lain agar tetap saling berkomunikasi. Padahal sangat banyak pilihan cara yang membuat mereka tetap saling bisa berkomunikasi. Yang kedua, bersikap empati. Posisikan diri Anda pada situasi perasaan dan pikiran yang sedang dialami pasangan. Empati adalah sebuah sikap dan kemampuan mengerti dan memahami kondisi pasangan, sehingga akan memunculkan suasana nyaman dalam komunikasi. Sikap empati ditujukan pula dengan cara lebih mengingkari emosi pasangan. Ketika suami tengah marah, istri mengerti situasi perasaan yang tengah dialami suami. Saat istri sedih, suami mengerti kedalaman perasaan sang istri. Ini empati. Dengan pemahaman dan pengertian akan kondisi pasangan, suasana komunikasi akan lebih nyaman. Maka tanpa empati, yang terjadi adalah pemaksaan kehendak, pemaksaan pendapat,
dan sering menyalahkan satu dengan lainnya. Suami dan istri akan berada dalam suasana dan pikiran masing-masing tanpa peduli apa yang tengah dirasakan dan dipikirkan pasangan. Sikap batin atau cara yang ketiga adalah fleksibel. Dalam melakukan komunikasi dengan pasangan, kadangkala memerlukan suasana dan gaya yang serius. Namun ada kalanya lebih efektif menggunakan suasana dan gaya yang santai. Hendaknya kita bisa bersikap fleksibel dalam menggunakan gaya serta model komunikasi. Jika semua disikapi dengan serius, maka akan kehilangan rasa kelembutan. Namun jika semua ditangani dengan canda, bisa kehilangan esensi yang besar dalam kehidupan. Suami dan istri hendaklah bisa memanfaatkan berbagai kesempatan secara fleksibel untuk melakukan komunikasi. Tidak perlu dibatasi pada waktu dan jam tertentu. Namun semua kesempatan hendaknya digunakan untuk melakukan komunikasi. Suami dan istri juga harus bisa memanfaatkan tempat serta sarana secara fleksibel untuk mengembangkan dan membangun komunikasi yang harmonis. Hendaknya komunikasi bisa dilakukan dan dimanfaatkan dengan sarana apapun. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, yang keempat adalah memahami bahasa nonverbal. Tidak semua komunikasi dilakukan dengan verbal, dengan kata-kata. Kadang ekspresi wajah dan bahasa tubuh pasangan Anda sudah menginsarakan sesuatu pesan yang mendalam. Bahkan diamnya saja sebenarnya sudah memberikan pesan tertentu. Inilah yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal. Kedipan mata, belayan yang mesra, cubitan, pelukan, ciuman, sikap tubuh, isyarat tangan, dan lain-lain adalah bahasa-bahasa komunikasi yang memiliki makna tertentu. Ingat, bahasa cinta suami istri. Kadang suami menjumpai istri dalam wajah yang muram, maka ini adalah bentuk komunikasi tertentu yang dilakukan oleh istri. Kadang istri menjumpai suami dalam kondisi berdiam diri, tidak mau berbicara. Ini adalah bentuk pesan yang ingin disampaikan dengan cara diam. Hendaknya masing-masing pihak berusaha memahami pesan yang disampaikan pasangan dengan bahasa non-verbal tersebut. Dan yang terakhir, kelima adalah jadilah pendengar yang baik. Agar komunikasi berjalan efektif, jadilah pendengar yang baik. Jangan menguasai komunikasi dengan terlalu banyak bicara dan tidak mau mendengar. Seringkali suami dan istri ingin banyak berbicara dan tidak memperdulikan pembicaraan pasangan. Masing-masing menuntut untuk didengarkan, namun tidak mau mendengarkan ketika pasangan tengah berbicara.
Cara seperti ini membuat tidak efektif proses komunikasi. Hendaknya suami dan istri memiliki kemampuan mendengar yang baik. Mendengarkan pembicaraan pasangan adalah bentuk kasih sayang dan penghargaan yang tulus yang menyebabkan pasangan merasa nyaman berbicara dan menyampaikan perasaan hatinya dengan enak. Jika pasangan tengah berbicara, tidak kita dengarkan, membuatnya tidak nyaman berbicara. Sama seperti kita berbicara dan tidak didengarkan pasangan, membuat kita tidak mau lagi meneruskan pembicaraan itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berkomunikasi, namun tidak mendapat tanggapan seperti yang diharapkan. Ternyata pesan tidak sampai kepada pasangannya, atau pesan sampai kepada pasangan tetapi dengan terdistorsi, terganggu. Dampaknya komunikasi tidak pernah nyambung dan masing-masing merasa tidak nyaman dalam berkomunikasi. Hal ini akan mengakibatkan kemalasan dalam komunikasi dan memilih pasif, diam, tak mau omong. Kita sudah membahas panjang lebar masalah komunikasi dalam perkawinan. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa komunikasi atau relasi suami istri ini bisa kita sebut juga sebagai hakikat dari perkawinan. Ini bisa menjadi salah satu sarana yang menentukan kebahagiaan perkawinan, bahkan cukup menentukan, mengingat bahwa pria dan wanita yang dipersatukan dalam perkawinan itu adalah berbeda karakter, latar belakang, asal budaya, dan kepribadian mereka. Maka komunikasi adalah alat, adalah sarana yang membuat keduanya bisa berhubungan, berelasi satu sama lain untuk menjadi satu. Akhirnya, terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan kita ini sampai tuntas. Maka sampai jumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Maka terimalah salam saya, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.